Halo teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Jadi kali ini kita masih akan membahas pertandingan dari St. Louis Rapid and Blitz. Dan sebagai informasi, inilah hasil akhir dari turnamen St. Louis Rapid and Blitz. Dan yang menjadi juaranya adalah Magnus Carlsen dan juga Zhou Wesley sebagai juara satu bersama dengan raihan total poin 24 poin. Dan untuk video kali ini kita akan mengambil partai yang sangat seru dari babak ke-8 catur Blitz antara dua bintang muda di turnamen elit kali ini, yaitu Jeffrey Xiong melawan Alireza Firouzja. Yang memang kedua pemain ini bisa dikatakan merupakan calon-calon juara dunia masa depan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini Jeffrey Xiong memegang buah putih dan Alireza Firouzja memegang buah hitam. Lalu permainan diawali dengan pion ke D4 dari Jeffrey Xiong, dibalas dengan kuda ke F6, kuda ke F3, pion ke E6 dengan tujuan membuka diagonal bagi gajah yang ada di F8, putih gajah ke F4, pion ke B6, pion ke E3, dan kali ini kita mendapatkan pembukaan London System yang merupakan pembukaan yang cukup solid dari putih. Baiklah, jadi di sini kita melanjutkan dengan gajah ke B7, menjaga petak penting E4, lalu putih membalas dengan kuda B ke D2, gajah ke E7 untuk persiapan rokade pendek, pion ke H3 dengan maksud memberikan jalan lari bagi gajahnya yang ada di F4 jika sewaktu-waktu diserang oleh kuda hitam yang ada di F6 dengan kuda ke H5. Lalu hitam rokade pendek, gajah ke D3, putih menguasai diagonal B1 ke H7 dan juga mempersiapkan rokade pendek untuk rajanya. Lalu pion ke D6 dari hitam untuk memberi pengawasan terhadap petak penting E5. Lalu putih rokade pendek, lalu kuda B ke D7. Jadi hitam melakukan pengembangan perwira sekaligus mempersiapkan dorongan pion ke E5 di sini. Pion ke A4 dengan maksud melakukan dorongan pion ke A5 untuk memberikan tekanan di sepanjang jalur A. Hitam mencegah langkah putih dengan pion ke A6, sehingga jika putih memainkan pion ke A5 di sini, hitam akan memainkan pion ke B5. Jadi hitam tidak akan membiarkan putih mendapatkan jalur A yang terbuka yang akan menyulitkan hitam nantinya. Baiklah, di sini putih gajah ke H2 untuk mencegah ancaman pion ke E5 yang sewaktu-waktu bisa terjadi nanti. Benteng ke E8, pion ke C3, putih memperkuat struktur pion pusatnya. Gajah ke F8, hitam membuka jalan bagi bentengnya untuk mensupport dorongan pion ke E5. Putih ingin memperbesar ruang miliknya dengan memainkan pion ke E4 dan kemudian bisa dilanjutkan dengan pion ke E5 yang akan memukul mundur perwira-perwira milik hitam. Oleh karena itu hitam mencegah langkah putih dengan pion ke E5, lalu dilanjutkan dengan benteng ke E1 di sini. Pion ke G6, hitam ingin mengaktifkan gajahnya yang ada di F8 dengan memainkannya ke petak G7. Lalu pion ke B4 dari putih. Jadi terlihat ya di sini putih berusaha bermain agresif di sayap menteri dengan memajukan pion-pion miliknya. Lalu gajah ke G7, menteri ke B3 dengan maksud menekan pion yang ada di F7 yang hanya dijaga oleh raja. Lalu hitam menteri ke E7, hitam menghubungkan kedua bentengnya sekaligus menjaga pion lemah yang ada di F7. Putih pion ke A5, putih ingin memaksa membuka jalur A di sini untuk menyerang pion A6, tapi hitam tidak membiarkan putih melakukan hal itu dan memainkan pion ke B5. Putih bermaksud memperbesar ruang miliknya dengan memainkan pion ke D5, sehingga putih akan dengan bebas melakukan serangan di sayap menteri nantinya. Tapi tentu saja hitam tidak membiarkan putih melakukan semuanya sesuai keinginannya dan memainkan pion ke C6 di sini untuk membongkar struktur pion pusat milik putih.
lalu pion makan pion, gajah makan pion, pion ke C4. Putih bermaksud menambah tekanan terhadap petak B5 yang nantinya bisa menciptakan pion bebas di sayap menteri. Oleh karena itu, kita menjalankan benteng E ke B8 untuk menjaga petak B5. Putih benteng A ke C1, persiapan pembukaan jalur C di sini. Pion ke H6, gajah ke G3, menteri ke E6, melakukan pin terhadap menteri di sini, sehingga putih menghindari pin dengan menteri ke D1. Lalu kuda ke H5, kita menyerang gajah yang ada di G3, dan tentu saja putih menjalankan gajah ke H2 untuk menyelamatkan gajah, menteri ke E7 dari hitam. Jadi di sini kedua belah pihak masih sama-sama menunggu untuk mendapatkan momen yang pas saat melakukan serangan. Sehingga hitam dan putih bertujuan untuk meletakkan perwira-perwira miliknya di posisi yang lebih baik terlebih dahulu, barulah menyerang kemudian. Dan di sini putih menjalankan kuda ke F1 untuk melakukan manuver kuda menuju petak lemah yang ada di D5. Dan di posisi ini kita melakukan langkah lemah dengan langkah raja ke H7. Sebenarnya hitam memiliki langkah yang lebih baik di sini dengan kuda ke F4 mengancam gajah yang ada di D3. Dan jika putih memakan kuda dengan gajah di sini dan pion E makan F4, maka pion hitam yang ada di F4 menghambat pergerakan kuda yang ada di F1. Dan jika putih ingin mengancam pion yang ada di F4 dengan menteri ke D2, maka hitam bisa memainkan kuda ke D5. Jika kuda makan kuda dan gajah makan kuda, di posisi ini hitam lebih mendominasi karena posisi gajah yang ada di E5 sangat aktif. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi hitam melakukan langkah raja ke H7 di sini. Dan putih tentu saja melanjutkan rencananya untuk memanuver kuda ke petak D5 dengan kuda ke E3. Lalu hitam pion B makan C4. Benteng makan C4 mengancam gajah yang ada di C6. Hitam gajah ke B5. Hitam mengancam benteng, tapi putih melakukan langkah selipan terlebih dahulu dengan kuda ke D5 dengan tempo mengancam menteri, sekaligus meletakkan kuda ke petak yang lebih baik. Dan setelah menteri ke D8, barulah putih menjalankan benteng ke C1 di sini untuk mengamankan bentengnya. Lalu hitam gajah makan D3, menteri makan D3. Jadi sampai posisi ini putih memiliki posisi yang lebih baik karena memiliki kuda yang ada di D5 yang berada di petak terang yang sangat sulit untuk diusir nantinya, dan juga hitam memiliki kelemahan pion di D6 dan juga di A6 yang berarti hitam memiliki dua pion lemah di sini, sedangkan putih hanya memiliki satu pion lemah yaitu pion yang ada di B4. Lalu di permainan hitam melanjutkan dengan kuda H ke F6 dengan harapan untuk menukar kuda miliknya dengan kuda putih yang kuat di petak D5. Lalu benteng E ke D1 dari putih. Di posisi ini, jika hitam mencoba mendapatkan pion yang ada di B4 dengan kuda makan D5, lalu menteri makan D5, benteng makan B4, putih memiliki langkah menteri makan D6, mengancam kuda yang ada di D7 dan juga benteng yang ada di B4. Dan setelah benteng ke B7, menteri ke D5 dengan ancaman benteng yang ada di B7. Jika benteng A ke A7, maka putih bisa memainkan kuda makan E5. Dan setelah gajah makan E5 lalu gajah makan E5, di sini putih memiliki posisi yang sangat baik dengan keunggulan satu bidaknya dan juga gajah yang sangat kuat yang mendominasi di petak pusat. Jadi di permainan kita menjalankan benteng ke C8 mengajak putih melakukan pertukaran benteng, lalu gajah ke G3. Putih bermaksud menempatkan posisi gajah yang lebih baik yang mungkin sewaktu-waktu bisa ke petak H4, dan juga putih memberikan jalan bagi raja ke petak H2 di sini. Lalu hitam kuda ke H5 di sini. Benteng makan C8, hitam tidak bisa memakan benteng dengan benteng,
karena benteng harus menjaga pion yang ada di A6. Oleh karena itu, hitam harus memakan benteng dengan menteri. Dan di sini putih memiliki tempo serangan dengan kuda ke E7, mengancam menteri sekaligus mengancam pion yang ada di D6. Dan setelah menteri ke B7, lalu menteri makan D6, hitam kuda makan G3. Dan di sini putih tidak memakan kuda yang ada di G3, tapi memainkan menteri makan D7. Dan setelah menteri makan D7, lalu benteng makan menteri, dan kuda makan E4, dan putih melanjutkan dengan kuda ke C6 untuk mengancam pion yang ada di F7 dan juga pion yang ada di E5. Lalu hitam pion ke F6 untuk menjaga kedua pion. Kuda ke D2 dari putih, mengajak pertukaran kuda di sini yang diterima oleh hitam dengan kuda makan D2. Lalu benteng makan D2, hitam gajah ke F8, benteng ke D7 skak, raja ke G8, dan benteng ke B7 untuk menambah penjagaan terhadap pion yang ada di B4. Hitam pion ke E4, raja ke F1, gajah ke D6, raja ke E2. Jadi putih terus mengaktifkan rajanya menuju petak pusat sekaligus menyerang pion lemah yang ada di E4 yang posisinya memang terlalu maju di sini. Dan di permainan kita melanjutkan dengan benteng ke C8 untuk menyerang kuda, lalu benteng ke B6 menjaga kuda sekaligus menyerang pion yang ada di A6. Hitam benteng ke A8 menjaga pion A6, pion ke G4, dan setelah raja ke F7, lalu raja ke E3 menyerang pion E4, dan hitam pion ke F5, pion makan pion, pion makan pion. Inilah maksud dari langkah pion ke G4 dari putih yang membuat bidak yang ada di F5 menjadi bidak lemah yang posisinya lebih di depan sehingga bisa diserang oleh buah putih. Dan di sini putih melakukannya dengan kuda ke D4, menyerang pion yang ada di F5 dan juga mengancam gajah yang ada di D6. Dan setelah gajah ke F8, lalu kuda makan F5, pion ke H5, raja makan E4, benteng ke D8. Jadi di sini sudah masuk ke tahap babak akhir dan memang posisi ini putih sudah sangat unggul karena memiliki keunggulan 2 bidak. Dan di sini tinggal masalah penyelesaian akhir dari Jeffrey Xiong untuk memenangkan pertandingan. Baiklah, jadi di sini putih melanjutkan dengan kuda ke D4, hitam melanjutkan dengan benteng ke E8 skak, lalu raja ke F3, benteng ke S1, kuda ke C6 menjaga pion yang ada di B4 sebelum memakan pion yang ada di A6, raja ke E6, benteng makan A6, raja ke D5, benteng ke B6, lalu benteng ke A1, pion ke A6, lalu gajah ke D6, pion ke A7, benteng ke A3 skak, dan raja ke G2. Dan di posisi ini Alireza Firoza sebagai buah hitam menyerah karena di sini hitam sudah tidak bisa mencegah promosi pion putih yang ada di A7. Sebagai contoh di sini, jika gajah ke C7, maka kuda ke A5, dan setelah gajah makan B6, maka putih melakukan promosi menteri dengan pion ke A8. Dan putih akan menang dengan mudah di sini. Baiklah teman-teman, itulah permainan dari Jeffrey Xiong melawan Alireza Firoza, di mana Jeffrey menyerang sayap menteri milik Alireza Firoza sehingga mendapatkan keunggulan yang kemudian diselesaikan dengan sempurna di babak akhir. Dan untuk teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan lebih baik lagi. Jika teman-teman mungkin ada permintaan tentang partai apa yang sebaiknya saya analisa, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar ya. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.